Somasi Ibtu Rudiana, Deddy Mulyadi justru menegaskan bahwa keterangan Dede seharusnya disambut bahagia oleh Rudiana dan justru bukan disomasi. Pasalnya keterangan Dede bisa membuka tabir penyebab sebenarnya kasus kematian Eki putranya dan juga Vina kekasihnya 8 tahun lalu. Di sisi lain, 7 terpidana juga menyambut gembira pengakuan Dede karena bisa dijadikan sebagai novum atau bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang menjerat mereka hingga dihukum seumur hidup. Seharusnya Ibtu Rudiana pun mencari Aep karena diduga keterangan Aep telah merepotkan pihak kepolisian dan membuat suram terkait penyebab kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apakah tanggapan Deddy Mulyadi serta Dede atas somasi Ibtu Rudiana tersebut? Seperti apa pendampingan Deddy Mulyadi atas Dede serta ketujuh terpidana dan keluarganya ke LPSK untuk mencari perlindungan? Benarkah langkah itu pun dilakukan karena ada ancaman yang mereka alami selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di bawah bayang-bayang somasi pihak Ibtu Rudiana, langkah Deddy Mulyadi pun kian tegap untuk menyongsong tersingkapnya kasus kematian Vina dan Eki. Dan kemarin, ia pun ikut mendampingi Dede ke Mabes Polri untuk mengikuti gelar perkara atas laporannya dan Otto Hasibuan atas Dede dan Aep. Menurut Deddy Mulyadi, seharusnya dengan munculnya Dede ke hadapan publik untuk membuat kesaksian tersebut, seharusnya disambut bahagia oleh Ibtu Rudiana. Hal itu pun berarti jika selama ini Ibtu Rudiana mendapatkan kesaksian yang diduga palsu dari Aep dan juga Dede, sehingga Rudiana pun berhak untuk menegur Aep. Karena kesaksian palsu Dede di mana ada keterlibatan Aep di dalamnya yang menjadikan kasus ini pun merepotkan Rudiana sebagai orang yang bekerja di kepolisian hingga membuat gaduh publik. Ya, saya tidak mau merespon apa yang disampaikan karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Dan hari ini akan bertemu dengan saya memastikan, dan prinsipnya adalah surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Terus kemudian yang berikutnya, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari Aep hari ini. Kemudian ke Aep bertanya, Aep, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan, dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dan mungkin pada waktu itu
Pak Rudiana mendapat keterangan dari AF, kan gitu loh. Sekarang ketika temannya AF mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan AF dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik. Mengapresiasi ya panggilan daripada gelar perkara pada hari ini. Tentunya penyidik akan memulai dengan melakukan penyelidikan ya atas laporan daripada pelapor. Pada kesempatan tadi kami juga sudah menyampaikan surat pernyataan dari saudara Dede ya yang terkait apa fakta sesungguhnya peristiwa yang dia alamin. Dan itu sudah kita bacakan langsung ya di hadapan para penyidik yang sedang menggelar perkara, dan kita sudah sampaikan surat pernyataan itu ya bahwa Dede menyampaikan pada pokoknya peristiwa yang disebutkan di dalam BAP itu adalah tidak benar ya. Jadi memang banyak keganjilan yang terjadi di situ. Jadi potensi ya apakah nanti kami akan mengajukan sebagai justice collaborator itu sangat berpotensi, dan ini masih proses yang akan kami pertimbangkan. Nah, terkait dengan tudingan saudara Dede ya yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Menanggapi somasi terbuka pihak Ibtu Rudiana yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya sejak 2 hari lalu, Deddy Mulyadi pun menyampaikan permintaan maaf secara personal jika memang ada perkataannya dalam video yang telah menyinggung pihak manapun termasuk Ibtu Rudiana. Namun, isi konten yang ia tampilkan di kanal YouTube-nya akan dipertanggungjawabkan oleh Dede yang sudah bersedia untuk menanggung akibatnya. Namun, Dede pun tidak mau meminta maaf kepada Ibtu Rudiana karena baginya lebih baik meminta maaf kepada para terpidana serta keluarganya. Sementara itu, pengakuan Dede menjadi novum atau bukti baru bagi 7 terpidana untuk mengajukan PK atas kasus yang sudah menjerat mereka selama ini. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Dedenya tidak mau minta maaf. Ya adik kata, ya kalau saya mah tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan.
Itu aja kan nggak apa-apa, takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Tentu aja saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam karena Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Saja ada hal yang menarik dalam hari ini adalah kan kami ajukannya satu bukti tambahan baru, di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Ya, buktinya kami kan udah serahkan, bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Pengakuan dari Dede. Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena dua orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada lemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Seorang saksi kunci yang bernama Dede akhirnya muncul di Peradi, didampingi oleh Otto Hasibuan dan Dedi Mulyadi. Di hadapan majelis Peradi, Dede pun menyatakan rela untuk bertanggung jawab atas kesaksiannya pada 2016 lalu. Ia pun rela masuk penjara jika memang hal tersebut bisa membuat ke-7 terpidana yang kini dihukum seumur hidup pun dibebaskan. Pasalnya, ke-7 terpidana tersebut dipenjara akibat keterangan palsu yang ia sampaikan pada tahun 2016. Tidak pelak, keberanian Dede tersebut dinilai Dedi Mulyadi sebagai sikap seorang satria. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenar-benarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap ke siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa. Nah, saya putuskan kemarin, Pak. Seminggu sebelum saya bertemu Kang Dedi, saya putuskan benar-benar, Pak. Saya tekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya. Apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke tempat ini? Inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, Pak. Kamu tahu resikonya ini buat kamu? Tahu, Pak. Sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak. Saya siap resikonya, Pak. 7 orang ini di dalam penjara
gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Ya tidak ada langkah apapun kalau saya. Kan saya sudah jelaskan kemarin. Kalau dari sisi personality saya, orang itu kan bisa secara personality ucapannya menyinggung orang. Orang itu bisa secara personality ucapannya membuat orang menjadi terganggu kehidupan pribadinya. Dari sisi ucapan-ucapan pribadi saya, apabila ada ucapan saya yang mengganggu Pak Rudiana atau siapapun yang ada dalam tayangan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Tetapi isi dari konten itu yang menerangkan tentang sebuah peristiwa itu dipertanggungjawabkan oleh yang menyampaikannya. Dan yang menyampaikannya sudah mengatakan kemarin bahwa saya bersedia untuk mengganti ke-7 terpidana itu masuk ke dalam penjara demi kebebasan mereka. Dari situ kita belajar bagaimana seorang kuli bangunan lulusan SMP memiliki sifat kesatria dan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan dan ucapan. Dan kemarin, agenda Deddy Mulyadi beserta tim kuasa hukum 7 terpidana adalah menyambangi kantor LPSK di Jakarta Timur. Dan mereka pun diterima oleh 3 komisioner LPSK. Kepada pihak LPSK, mereka pun juga menyerahkan permohonan untuk perlindungan terhadap 6 terpidana sekaligus keluarganya. Dan berikut ini saksi-saksi yang akan mereka hadirkan termasuk Dede. Hal itu pun dilakukan agar para terpidana dan juga saksi tidak perlu takut dan khawatir dengan status mereka pada saat ini. Perwakilan LPSK juga sudah angkat bicara terkait permohonan perlindungan saksi yang telah mereka terima di hari sebelumnya. Ya, pagi ini tadi saya ikut mengantar ya, karena kalau yang mendampingi kan lawyer. Saya mengantar Dede untuk ke LPSK dan kemudian untuk mendapat pelindungan sebagai saksi dari LPSK. Dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus difingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup. Sampai hari ini tidak ada ancaman, tetapi kan bahwa dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam membuka tabir kasus saat ini, maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini, karena ini menyangkut keselamatan, bukan hanya keselamatan Dede, tetapi keselamatan 7 terpidana lainnya. Kami ke LPSK dan diterima oleh komisioner 3 komisioner LPSK, ya, wakil ketua ya. Kami sudah menyerahkan permohonan untuk perlindungan ya kepada 6 terpidana sekaligus keluarganya dan berikut saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Kenapa? Supaya mereka dengan tenang bisa menyampaikan apa yang mereka ketahui secara benar. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan ketika berbicara. Itu tujuannya. Konteks tugas wewenang LPSK adalah memberikan perlindungan. LPSK mesti fokus pada pemberian perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban. Mesti fokus ke situ. Soal keterangan si A, si B, si C itu adalah keterangan mereka. Dan sebuah keterangan itu tentu beliau juga mungkin ada data dukung yang cukup, ada dukung yang cukup, mungkin gitu ya. Dan keterangan seseorang itu belum beda dengan keterangan di depan persidangan, beda lagi kan gitu ya. Jadi saya kembali lagi saya katakan
LPSK lebih fokus pada tugas pokok fungsi perannya dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. LPSK tentu bekerja mendasari kepada regulasi syarat-syarat perlindungan. Sepanjang itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, maka LPSK dapat memberikan perlindungan. Dan sepanjang tidak memenuhi syarat, maka ya kita menolak atas permohonan perlindungan itu. Intinya itu. 7 orang itu dari pihak mana, Pak? 7 orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga karena tidak ada status hukumnya. Iya, rekomendasi itu akan kita berikan. Itu penting untuk proses lebih lanjut. Ya, kan ada PHP. Jadi selain rehabilitasi psikologis berdasarkan rekomendasi psikolog kita perlu dilakukan, lanjutkan, dan juga akan LPSK dalam ada proses hukum yang bersangkutan dalam proses hukum, maka LPSK memberikan pendampingan. Selain itu, seperti apakah pandangan praktisi hukum terkait resiko dari keterangan yang dibuat oleh Dede atas dirinya? Benarkah Dede pun nantinya akan terjerat pasal pidana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kebenaran Dede untuk membuat pengakuan bahwa ia sudah memberikan kesaksian palsu 8 tahun silam di mata praktisi hukum Deoli Payumara, Dede sudah berani untuk membuka tabir. Karena itu, Dede menjadi pintu masuk untuk membuka fakta kasus kematian Vina dan Eki. Kesaksian Dede ini sangatlah penting. Karena itu, kesaksian Dede ini pun bisa menjadi novum alias bukti baru bagi para terpidana untuk melakukan peninjauan kembali, karena bisa jadi peradilan tahun 2016 silam diduga adalah peradilan sesat. Tapi, apakah nantinya Dede akan terjerat hukuman karena sudah memberikan keterangan palsu? Menurut Deolipa, Dede pun harus siap dengan resiko tersebut. Jadi Dede ini adalah saksi di persidangan 8 tahun yang lalu ya, kasusnya si 8 tersangka ini yang inkrah ya. Dan dia menyatakan dia berbohong. Sebenarnya dia sudah membuka tabir ini, mulai membuka tabir. Jadi pintu masuknya tentunya lewat si Dede. Kenapa? Karena Dede ini kabarnya sudah cerita bahwasanya kesaksian saya palsu, berbohong. Nah, pengakuan ini kan tentunya ada kaitannya dengan saksi lain. Karena para tersangka yang sudah terpidana diputus bersalah berdasarkan saksi-saksi. Saksinya Dede, kemudian Aep. Aep ini kan saksi juga yang menyatakan mereka adalah pelakunya. Tapi ketika Dede bilang ini saksinya adalah saksi dia adalah bohong, ya berarti jadi bodong lagi nih pengadilan nih. Putusan pengadilan menjadi bohong. Nah, ini adalah saksi yang membuka tabir adanya dugaan peradilan sesat di 8 tahun yang lalu. Si Dede ini dia bukannya kemana? Mungkin dia sekarang bukannya secara informal, kesaksian saya palsu atau saya bersaksi bohong. Nah, tapi dia bisa kemudian menyampaikan ini menjadi novum. Jadi dia sampaikan ini lewat kesaksian dia, bisa tertulis dia sampaikan atau bisa dirangkum dalam bentuk tulisan testimoni. Notarial bisa juga dia bikin kesaksian notarial, yaitu saya waktu itu menyatakan kesaksian saya adalah palsu atau bohong. Jadi dia bisa pakai notaris, kemudian diserahkan kepada para terpidana yang sedang melakukan PK, gitu. Jadi ini menjadi novum. Novum itu bukti baru buat di peninjauan kembali. Jadi ini adalah sebenarnya saksi kunci. Nah, kalau dia sudah buka,
berarti artinya dia saksi mahkota. Tinggal apakah dia nanti dilaporkan karena kesaksian palsu itu nanti dulu. Yang penting dia sekarang jujur gitu. Jadi Dede ini adalah sekarang menjadi saksi mahkota atau saksi kunci untuk membuka tabir. Nah, jalurnya adalah lewat yang namanya peninjauan kembali. Deoli Payumara juga memperingatkan, walaupun Dede akan terkena pasal karena memberikan keterangan palsu pada 2016 lalu dan sudah diakuinya sekarang, namun sebaiknya Dede pun meminta perlindungan kepada LPSK. Hal itu pun dilakukan karena Dede adalah saksi mahkota yang akan membuka tabir kasus kematian Vina dan Eki. Menurut Deoli Pa, meskipun nantinya Dede divonis penjara, namun karena ia menjadi saksi kunci dan berada dalam perlindungan LPSK, maka Dede pun bisa mendapatkan keringanan hukuman karena sudah berlaku jujur. Begini, dia bisa dihukum kalau kesaksian palsu. Tapi kalau kemudian dia bisa masuk ke LPSK atau minta perlindungan saksi dan korban, dia kemudian bisa diselamatkan juga. Artinya dia sebagai saksi kunci, saksi mahkota, sehingga kalaupun dihukum misalnya hukuman terhadap kesaksian palsu kan di atas 5 tahun rata-rata. Jadi dia kalaupun dihukum nantinya mungkin diperingan karena dia sudah berlaku jujur atau menjadi saksi mahkota. Makanya dia harus buru-buru tuh, karena dia saksi kunci, dia harus ke LPSK minta supaya dilindungi oleh LPSK. Selain dilindungi, dia juga tentunya akan mendapatkan keringanan hukuman karena setiap yang masuk ke LPSK dan disetujui, tentunya kalau dihukum ada posisi keringanan. Ya kayak Eliezer dulu kan cuma dihukum 1 tahun, 1 tahun setengah kan. Itu karena dia menjadi saksi yang dilindungi oleh LPSK atau menjadi saksi mahkota. Dia menjadi justice kolaborator namanya. Gitu. Nah, kan nanti bisa disampaikan bahwasanya waktu saya memberikan kesaksian saya di bawah tekanan gitu. Jadi itu penting. Nah, dia harus ke LPSK. Kalau enggak, dia juga bisa dikerjain orang, karena orang kan nggak mau kasus ini terbuka. Bisa jadi yang nggak suka bisa jadi ngejar dia nih, udah dibungkam aja dia, gimana caranya seperti itu. Jadi dia harus ke LPSK sebaiknya. Dia sudah punya pengacara, kita belum tahu. Sudah. Ya tentunya ini kayak kasus Sambo, mirip banget ini. Jadi kalau misalnya Pak itu Rudiana kemudian mengarahkan atau membuat skenario, tentunya ini ya terlibat, Dede terlibat, si AF terlibat, Pak itu Rudiana dipastikan berpotensi terlibat juga. Terlibat apa? Kalau memang benar terjadi yang namanya pembuatan skenario. Rasa-rasanya itu berpotensi begitu sih. Gitu. Tapi kita lihat dari si Dede ini, kalau Dede bilang, ya saya ditekan oleh pihak ini, kemudian saya diminta oleh si AF untuk memberikan kesaksian seperti ini, ya berarti dia dalam posisi bagian dari orang yang dibikinkan skenario oleh pihak lain. Jadi dia masuk dalam sebagai pemain gitu, dalam skenario yang dibuat. Tapi kita belum tahu siapa yang buat skenario ini gitu. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.